Hai, saya Archie Prameswara, seorang petualang kuliner, dan saya bersama dengan UNICEF akan berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk menemukan resep keluarga yang enak, sehat, dan bergizi. Hari ini saya berada di Aceh untuk bertemu dengan seorang pegiat kuliner lokal. Yuk kita cari tahu makanan lezat apa yang bisa kita jumpai di Aceh. Halo Bang Surya. Halo Archie, selamat datang di Banda Aceh. Terima kasih. Ya. Sekarang saya berada di kebun kami kita untuk bertemu dengan Surya Firdaus, Ya. seorang putra Aceh yang juga berprofesi sebagai pegiat kuliner. Nah Bang Surya, kira-kira apa sih yang menarik dari tempat ini? Komunitas kami kita menyiapkan lahan yang digunakan sebagai urban farming di tengah kota, di mana masyarakat dapat memetik dan membeli langsung berbagai macam sayuran organik yang ada di urban farming. Ini juga kelihatan segar-segar sekali ya? Iya benar. Iya. Nah, sebelum kita melihat apa yang akan dimasak oleh Bang Surya, berikut ada tips dari ahli gizi Dr. Tan. Terima kasih Archie. Sekarang saya mau bicara tentang pentingnya variasi, kombinasi, dan keberagaman pangan. Kenapa? Karena apabila dari kecil anak sudah mulai dibiasakan untuk merasakan berbagai macam ragam jenis pangan, maka selain dia tidak akan menjadi pemilih, kita mengharapkan kebutuhan nutrisi dari tubuhnya juga akan tercukupi. Sebab kita punya berbagai macam jenis sayuran, kita mempunyai berbagai macam jenis karbohidrat seperti nasi, ubi, singkong, kentang, jagung, talas. Begitu pula dengan keragaman protein. Apa yang ada di dalam ikan belum tentu ada di dalam hati ayam. Apa yang ada di dalam tempe belum tentu ada di dalam telur misalnya. Jadi itu tips saya pada hari ini. Kita akan kembali pada Archie. Oke, terima kasih Dr. Tan dan kami akan menggunakan tips yang diberikan untuk masakan hari ini. Saat ini saya dan Bang Surya sudah berada di Iboi, Sabang. Halo semuanya. Nah, Bang Surya, jadi kita akan masak apa hari ini? Hari ini kita akan masak bakso ikan, tapi sebelumnya kita akan masak dulu makanan khas Aceh, yaitu bo ite tepu lemak. Oke. Nah ini makanan khas Aceh ya. Ya, ini masakan yang unik dan sehat ya? Iya benar sekali. Iya. Kita mempergunakan telur bebek, Mhm. kemudian ada santan, daun kari, satu batang serai, Iya. kemudian belimbing ulu. Ada juga jahe dan asam sunti ya? Iya. Untuk bumbu halusnya sendiri kita menggunakan bawang merah, bawang putih, kunyit yang dihaluskan, ketumbar yang dihaluskan, dan garam dan sedikit merica. Oke, siap. Jadi, pertama kita ngapain nih? Ya, kita masukin semua bahan-bahan bumbu halusnya. Oke, kita masukin dulu santannya. Ini 350 ml nih. Santan dari Nah, kelapa ya? Dari kelapa. Asli. Asli. Nah, kemudian kita masukin bawang merah yang sudah dihalusin. Ya, bawang putihnya kita masukin. Kita masukin Kunyit, kunyit bubuk dan ketumbar. ketumbar bubuk. Ya, ini yang membuat dia warnanya itu jadi Iya. Benar jadi kuning cantik ya. ya. Nah, kemudian kita masukkan sedikit garam, Oke. Garam dan merica. merica. Kemudian kita ini hal yang paling sulit nih. Ya, Kita masukin telur bebeknya. masukkan. Oke, mantap. Masukkan satu persatu. Ini kita tunggu dulu selama 1 menit, kurang lebih. Dan kemudian kita masukkan telur kedua. Oke. Nah, agar telur keduanya tidak Oh, supaya nggak jadi satu ya? tidak lengket. Ya. Oke, yang telur ketiga. Oke. Nah, baru selanjutnya kita masukkan daun temuru, Ya. daun kari. Daun kari kalau bahasa Indonesianya ya. Ya, bahasa Acehnya daun temuru. Daun kari, kemudian Satu batang aja. serai, satu batang. Serai yang udah digeprek Ya, ya. kemudian belimbing ulu. Bimbing dulu. Nah, jahe dan itunya tadi sudah dimasuki ke dalam bumbu halus ya. Oke. Ini baunya udah asik nih. Ya. Nah, ini kita tunggu sampai matang. Iya. Oke. Nah, bentuknya seperti apa? Kita sudah menyiapkan ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jadi. Nanti bentuknya akan seperti ini. Kelihatan enak kan ya bapak-bapak, ibu-ibu? Iya. Nah, sekarang kita mau mulai masak bakso ikan. Ya, di sini semua suka bakso kan?
Ah. Ya betul, dan sangat mudah membuat bakso ini, terutama untuk ibu-ibu di rumah. Ya, betul ya. Nah, kalau begitu, ayo kita mulai buat baksonya. Oke. Gimana caranya pertama-tama? Oke, di sini saya ada daging ikan kembung yang sudah dihaluskan. Ya. Boleh dibantu untuk Saya campur. boleh. Masukkan. Kemudian ada tepung tapioka, Ya. Lalu selanjutnya bawang merah, dan bawang putih. merah dan bawang putih. Oke, ini udah jadi satu ya. Ya. Kemudian putih telur. Putih telur. Ya. Sedikit garam dan merica. Garam dan merica. Oke. Di sini saya akan pakai glove supaya lebih higienis. Nah, ini saya campur aja dengan tangan. Ya. Nah, lalu kita atur ya konsistensinya Oh. menggunakan tambah ini tepung kalau kurang nyatu ya. Nah, sepertinya konsistensinya udah cukup. Ini udah pas ya? Yang terakhir kita masukin daun sop dan Daun sop atau daun seledri ya. dan daun bawang. Nah, sembari buat itu saya buat Ya. untuk sopnya. Nah, di sini ada jintan, Ya. ada bawang merah, bawang putih yang udah kita Disangrai ya. benar sekali. Ditumis. Ya. Nah, kita masukkan ke dalam air mendidih. Nah, untuk selanjutnya kita masukin pertama ada cengkeh. Kita masukin cengkeh, kemudian kapulaga, Ya. kemudian kita masukkan bunga lawang. Bawang. Oke. Nah, ini yang terakhir Kayu manis. kayu manis. Oke. Jadi berempah ya. Ya, benar sekali. Sambil udah mendidih, kita masukkan Wortel, wortelnya, kemudian kentang, kentang. Ini ya. yang terakhir Kembang kol. kembang kol. Nah, untuk biar wanginya lebih naik, itu kita bisa tambahkan daun sop dan daun bawang. Ya, daun bawang dan daun seledri ya. Ya. Oke. Nah, untuk meningkatkan rasa segar, kita bisa masukin perasan jeruk nipis. Oke. Ya, kita masukin sedikit. Ibu-ibu, ini untuk buat baksonya, ini kita bisa taruh di tangan kita seperti ini. Lalu kita remas dia sampai dia keluar dari atas tangan seperti ini. Nah, lalu kita sendokkan. Lalu kita cemplung. Ini kita masak sampai dia matang sekitar 10 menit. Sampai dia mengapung. Ya. Nah, selagi pemasakan ini jangan kita aduk. Oke. Di sini kami sudah menyiapkan juga yang sudah jadi. Nanti akan jadi seperti ini. Ya. Nah, kelihatan enak kan ya? Inilah hasil akhir dari bakso ikan kembung. Ya. Oke, nah untuk orang tua, bapak dan ibu tidak perlu menyiapkan menu berbeda-beda untuk anak-anak. Jadi hanya perlu waktu sedikit saja untuk menyiapkan makanan untuk bayi usia 6-8 bulan dengan cara disaring. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan ada saringan dan juga ulekan. Jadi makanan yang kita sudah masak untuk keluarga itu bisa kita saring, kita haluskan dengan cara disaring. Memang untuk anak ini kita harus memberikan yang terbaik ya. Nah, ini kita angkat seperti ini kan, sudah kelihatan ya. Sudah mulai tersaring dengan baik. Nah, kalau sudah, ini bisa kita ambil bawahnya dengan menggunakan sendok. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Kita aduk-aduk supaya dia tercampur dengan rata. Ini sudah jadi untuk usia 6-8 bulan. Nah, untuk anak usia 9-11 bulan, Bapak dan Ibu dapat memotong dengan yang kecil-kecil makanannya. Ya, di sini siapa yang anaknya mau mencoba? Saya. Oke, baik. Ibu, silakan maju ke depan. Ya, Ibu, boleh ke sini. Iya, ini mau dikasih makan anaknya? Wah, dia kayaknya suka, Bu ya? Ya, suka. Iya. Kalau di rumah biasanya dikasih makan apa, Bu?
Di rumah cuma dikasih bubur biasa, Chef. Jadi kan nanti saya bisa kasih bubur yang bervariasi seperti ini biar nambahin Gizinya ya? gizinya, ya. Iya, baik-baik. Oke. Mungkin Ibu Ros ahli gizi boleh ikut kami ke depan? Iya, baik. Bagaimana menurut Ibu Ros makanan yang kita sudah masak tadi? Ya baik, Chef Arsy, hari ini menu kita sangat bagus ya Chef ya. Menu kita hari ini adalah telur bebek tadi, ya mana bahan utamanya adalah telur. Sebagaimana kita tahu telur adalah makanan yang sangat tinggi protein hewani ya, protein hewani yang sangat tinggi. Terus kita juga menganjurkan kepada bapak dan ibu yang ada di sini untuk memberikan anaknya telur 1 butir untuk 1 harinya. Terus kita di Aceh nih Chef, di Aceh ini kita menjadikan telur ini sebagai penganan yang sehat ya, yang bervariasi. Tambahan selain karbohidrat, buah dan sayur tentunya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Betul, dan semua resep yang ada di sini dapat dimakan oleh seluruh anggota keluarga. Baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara Ayo Masak Sehat. Dan pastikan Bapak dan Ibu untuk tonton episode-episode lainnya di YouTube channel UNICEF. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lain waktu. Dadah!